Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun teman-teman. Kembali lagi bersama aku Lalahi di channel Serem Midnight. Oke, seperti biasa pastinya di video-video kali ini kita akan menayangkan video baru ya, karena sudah seminggu nggak bertemu. Dan aku tidak sendirian, tetap bersama suami aku, Master Ong Tarot. Nah, jadi pembahasan kali ini apa nih? Rahasia ya, Pi ya? Kok rahasia? Rahasia Judulnya kan, udah ada. kan ini apa namanya, suruh yang penontonnya jangan di skip dulu Oh, gitu. ya judulnya udah ada. Iya, udah ada judulnya. Oke, buat teman-teman yang support channel Serem Midnight, support terus ya dengan cara di like, comment, share, dan juga subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari Serem Midnight. Kita langsung masuk aja ke ceritanya. Setelah yang satu ini. Oke, Papi. Jadi di tengah-tengah udah disediain kartu tarot ya. Kira-kira kepake apa enggak nih? Ya, bisa kepakai, bisa enggak. Oh, bisa enggak. Oke, jadi di video kali ini kita mau bahas tentang kedepannya di tahun 2026. Ramalan, prediksi. Ramalan, prediksi Master Pakai Ong. tarot tentang Nusantara tahun depan, bagaimana tahun depan ya. Karena tahun depan itu tahun apa, Pi? Kalau dari iniannya Tahun kuda api. ada api membara tuh apinya. Iya, membakar. emang, emang harus gitu ya. Ada horor-horornya ya. Nah, Iya. kalau boleh tahu, Pi, tahun kuda api tuh maksudnya apa sih? Maknanya gitu loh. Kenapa iniannya elemennya api? Itu ada efeknya nggak ke kita? Oh iya, pasti dong. Jadi kan kalau di Feng Shui atau di apa namanya kosmologi orang Chinese, itu kan ada Xiao, namanya Xiao, ada 12 Xiao ya. Jadi setiap tahun itu ada Xiao yang berkuasa, misalnya Xiao kuda, Xiao anjing, Xiao apa gitu ya. Nah itu akan berputar terus gitu, ya bergantian. Nah kebetulan tahun depan adalah yang berkuasa itu adalah Xiao kuda. Xiao kuda dengan elemen api, ya. Nah, kan kalau di hitungannya kan kira-kira habis Imlek nanti lah ya, tahun barunya Chinese ya. Kalau nggak salah sih Februari. Sebelum puasa. Sebelum puasa, sehari atau 2 hari lah sebelum puasa. Sehari ya. Jadi kalau nggak salah itu pokoknya tanggal itunya. Jadi masih sempat masih pergi cari angpau ya, sama makan-makan gitu ya. Iya. Kalau angpau boleh dong ya. Walaupun puasa tetap cari angpau ya. Iya. Abis dapat angpau nanti Ya dapat kan? amplop lagi lebaran. Masih lama itu. Iya. Tunggu puasa dulu. Yang penting walaupun puasa angpau tetap jalan ya. Iya. Nah, terus kan tadi Papi bilang tahun 2026 itu yang berkuasa kuda, elemennya api. Nah, jadi setiap sio itu punya elemen berapa sih? Iya, kan elemen itu kan ada apa itu? Ada elemen kayu kan, ada logam, ada tanah, ada air, ya kan? Dan kemudian api kan, ada 5 kan. Terus kemudian sebenarnya ada juga elemen ruang, waktu sebenarnya, tapi itu jarang dipakai ya. Nah, tahun kuda kan, kuda itu sendiri simbol dari dinamisme. Dinamisme itu maksudnya gerak, ya kan? Kalau kita tahu namanya binatang kuda itu kan bergerak, larinya cepat gitu ya. Jadi simbol dari kecepatan, simbol dari optimisme, simbol dari perubahan. Kemudian kena ditambah lagi dengan elemen api, ya kudanya lari lebih cepat ya. Coba kalau misalnya kuda nih, belakangnya dikasih api kan, lari lebih cepat. Atau ekornya misalnya ada api, kan lari lebih cepat kan. Iya kan, lebih cepat. Bercanda ya. Jadi
elemen api, otomatis api itu kan memang simbol dari kobaran ya kan. Kalau berkobar-kobar itu kan kayak orang Membara wah gitu bersemangat ya. itu ya, bersemangat membarah gitu ya. Jadi Menyala. nah, menyala. Jadi kan tapi jangan jangan main-main api ya, bisa kebakar ya. Kalau api kecil ya bisa dipakai buat masak, buat ini. Tapi kalau api gede bisa membakar, hati-hati. Nah, tahun depan karena elemennya api, jadi memang karena pergerakan energi di alam semesta itu jauh lebih cepat ya. Jadi tahun depan itu yang membara ada yang bisa kebakar, ada yang bisa nggak kebakar gitu istilahnya. Ya, jadi bisa dikatakan karena pergerakan energi yang begitu cepat, jadi kehidupan manusia pun juga akan bergerak dengan cepat. Jadi tahun depan itu ada orang yang bisa bergerak dengan cepat, ada sukses beneran, ada juga yang hancur beneran gitu loh. Jadi ibaratnya itu karena ya simbol api itu kan kalau misalnya berguna ya pasti jadi misalnya makanan, jadi bisa dibuat masak makanan segala macam kan. Tapi kalau nggak ini kan bisa menghanguskan juga. Jadi tahun depan bisa dikatakan tahun kuda api ini bisa jadi hal yang baik, bisa jadi hal yang buruk. Tergantung nih siapa yang naik kuda. Nah, jadi kita yang bawa mau kemana? betul. Jadi kuda ini simbol dari diri kita sama api. Kalau kita bisa mengendalikan kuda ini dengan baik, ya, dan semangat ini dengan baik, maka kita akan sukses. Tapi sebaliknya, kalau misalnya kita nggak bisa kendalikan, maka kudanya akan jadi liar. Kita akan jatuh dari kuda, patah tulang, ya. Bisa sakit, bisa juga mati keinjak sama kuda, ya. Nah, jadi tahun depan itu artinya kita sebagai manusia ataupun misalnya orang yang sedang punya usaha atau berusaha gitu ya, itu harus lebih hati-hati, tapi nggak boleh lambat. Jadi nggak ada lagi istilah alon-alon asa kelakon, pelan-pelan asa selamat. Nggak. Jadi harus cepat-cepat tapi selamat. Tapi kayak intinya kayak satset gitu. Iya, satset tapi selamat, jangan satset mati. Ya kan, jangan begitu. Jangan satset tapi celaka, enggak, tapi harus satset cepat. Intinya harus matang dulu lah, gitu. Jadi tahun depan tuh harus gerakannya kayak gitu, harus set tapi selamat. Ya, jangan set. Ya, innalillahi wa inna ilaihi. Jangan begitu. Tapi Ya kan gitu. Di tahun kuda api ini nanti 2026 itu ada pengaruhnya gak ke negara gitu? Oh iya pasti dong. Indonesia, Ekonomi, iya. kehidupan ekonomi, kehidupan sosial, kehidupan masyarakat, kehidupan kesehatan manusia, itu semua pasti ada pengaruhnya. Karena kita bicara energi itu tanpa batas. Ya, energi itu tidak mengenal kamu agamanya siapa, kamu tuh rajin sembahyang atau enggak, rajin sholat atau enggak kenal ya. Artinya energi itu sifatnya kan netral. Kayak misalnya gini, kita ke dunia luar, misalnya kita lagi pergi traveling nih ke area pegunungan, udaranya segar tuh. Waktu kita hirup udara segar itu kan energi ya, udara itu energi. Kita hirup udara segar itu, emang udara, kamu agamanya apa, kamu baik atau enggak ada gitu ya. Dilewatin gitu. Kalau dilewatin mati dong gitu. Ya misalnya orang yang misalnya jahat misalnya dilewatin, kamu jahat, kalau dikasih oksigen mati dong. Jadi sama kayak oksigen. Ya, jadi energi hidup di alam semesta itu nggak mengenal kamu tuh baik, jahat, atau apalagi dalam persepsi manusia ya. Karena di alam itu kayak misalnya gunung meletus, bagi alam itu bukan bencana gitu. Tapi bagi manusia, karena manusia itu mengatakan benar dan baik, benar dan salah, baik dan tidak baik, akhirnya kita menilai bahwa bencana itu tidak baik. Sesuatu yang merugikan manusia dianggap tidak baik. Tapi kalau di alam semesta nggak ada. Oh, kalau gunung meletus, ya memang itu kewajaran. Karena untuk menyeimbangkan energi alam semesta. Iya, kayak ibaratnya, ya kan? Ini nggak sih kayak, ini udah over banget, harus dibuang. Nah, sekarang ini misalnya contoh ya. Kenapa belakangan ini kita sering kena topan? Angin puting beliung. Pada zaman dulu nggak ada. Kenapa tuh? Nah, zaman dulu, Nusantara ini bisa dibilang kayak ada tabir gaib. Tabir gaib ini bukan jangan berkiranya orang dukun-dukun lagi bakar menyan, bukan. Tabir gaib itu tabir alami. Karena pulau kita ini terletak kan di Katulistiwa, ya. Katulistiwa itu kan energinya panas, ya. Nah, kemudian hutan zaman dulu itu hutannya lebat, ya kan. Nah, karena hutannya lebat sehingga
udara sekitar itu terkombinasi antara beberapa elemen. Jadi kalau ada udara panas dari daerah lain, itu kayak kebentur gitu loh, kayak kedorong, muter balik lagi. Jadi zaman dulu tuh jarang dengar ada puting beliung, topan, kayak di Amerika tuh kan topan gede-gede tuh. Nggak ada. Makanya dulu di Indonesia dikatakan kayak Nusantara ini kayak ada tabir gaib. Padahal sebenarnya tabir karena alam. Ya karena pohonnya masih bagus ya. Sungai-sungai masih bersih, kemudian laut masih bersih gitu loh. Nah, sekarang ini hutan gundul ya. Tambang hancur-hancuran sampai dalam gali bumi ya, segala macam, laut tercemar, sungai tercemar, hawa manusianya begitu banyak. Ya udah, benteng ini makin lama makin tipis. Makanya jangan heran kalau sekarang Nusantara ini sering ada angin ekstrim. Katanya kan misalnya cuaca ekstrim. Itu kan datang dari angin ya, dari angin ekstrim. Segala macam yang menyebabkan banyak bencana alam. Hujan, nggak berhenti-berhenti, nanti tiba-tiba nggak hujan, panas. Ya nanti hawa-hawa. Jadi ini udah berbeda dengan zaman dulu. Zaman Nusantara dulu itu loh. Nah makanya benteng alami ini makin lama makin hilang. Ya. Jadi kalau misalnya ke depan ini nanti ada topan skala kayak di Amerika, ya udah nggak heran. Ya karena alam kita rusak gitu loh. Ya. Hutan kita gundulin. Padahal hutan itu menyejukkan bumi, ya kan? Bikin cuaca yang panas tadi jadi sejuk gitu loh. Nah kalau ini nggak ada, ya panas aja terus, ya kan? Terus kalau misalnya daratan udah panas, ya ke laut lebih panas lagi. Jadi akhirnya udara tuh kering. Nah udara kering itu timbullah, makanya sering kadang badai petir, badai ini. Dulu tuh nggak ada kayak gitu-gitu. Ya, kecuali di dunianya Thor itu memang ada. Zaman dulu nggak begitu gitu loh. Karena kita manusia ini udah merusak keseimbangan alam gitu loh. Jadi elemen-elemen ini tadi udah nggak seimbang. Ya. Nah, jadi tahun depan pun juga misalnya dengan adanya elemen api, berarti api ini lebih besar lagi energinya. Nah, makanya secara energi tahun depan itu sangat harus kita hati-hatiin gitu loh. Bukan ini kita tidak bicara tentang bisa tahayul atau apa ya. Semua bisa dijelasin sama ilmiah. Kalau ada hal yang tidak bisa kita jelasin, kemudian kita bilang itu gaib, itu karena keterbatasan otak kita aja. Tapi nanti pada saatnya teknologi kita udah canggih, kita bisa tahu gitu loh. Ya kan? Zaman dulu misalnya orang pikir, kok bisa ya awan tuh ngeluarin petir, air gitu ya. Dikira ada dewa di dalamnya yang ya istilahnya apa gitu ya. Tapi sekarang teknologi udah canggih, bisa tahu oh ini karena pertemuan antara arus ini sama ini, kemudian terjadi ini ya kan? Itu jadi kalau zaman dulu karena kita terbatas otaknya, jadi kita udahlah itu mungkin pekerjaan dewa gitu loh. Tapi kalau udah teknologi udah canggih, oh kita bisa nggak bikin awan buatan? Bisa. Sekarang kan ada rekayasa cuaca, pakai pesawat terbang, kemudian direkayasa sehingga tadinya harusnya hujan jadi nggak hujan ya. Ya jadi ya cuma kasihannya ya para pawang hujan jadi nggak laku kayak gitu ya. Nah pawang hujan pun sebenarnya itu menggunakan teknik yang sama, ya kan? Mereka menggunakan misalnya zaman dulu itu kan ada kayak apa ya? Ada beberapa elemen sajen-sajen itu elemen itu sebenarnya. Tapi dengan energi mereka melanturkan supaya elemen-elemen kemudian naik ke awan gitu sehingga memecah, ya kan? Sama aja kan teknologi sekarang ini yang pesawat terbang ke atas awan buat hilangin hujan itu kan dia naburin garam, naburin ini kan. Nah, itu kan berarti ada elemen yang dilepas. Sama sebenarnya pawang hujan tuh begitu, bisa dijelasin sebenarnya. Ya kan? Jadi mereka menggunakan sajen atau elemen-elemen yang ada untuk merekayasa awan sebenarnya. Ya, cuma kebijaksanaan zaman dulu ya menggunakan energi-energi mantra supaya itu terjadi gitu loh. Nah, bagi orang yang nggak ngerti dianggapnya nih, wih, gaib gitu, ayo gitu. Horor. Nah, horor gitu ya. Jadi kayak sekarang lah orang raga sukma gitu kan nggak paham. Tapi nanti teknologi makin maju, mungkin kita bisa teleport tuh satu ke tempat satu lain. Keren. Ya kan, kayak di film-film gitu loh. Itu akan terjadi nanti. Kapan ya? Ya nggak tahu. Aku bukan ilmuwan. Aku mau pindah ke planet Mars. Udah, kembali ke topik, kita mau bahas ini apa nih? Jadi Duluan. mau bahas tentang 2026 lah. Apanya dulu nih? Perekonomian. Ekonomi. Oke. Ya, ini karena kartunya gede banget, jadi tadi udah udah dikocok ya. Tadi. Tinggal ambil aja dah, soalnya biar singkat waktunya.
Oke. Satu aja. Oh, satu aja, Pi. Heeh. Aku merinding. Apa? Tuh. Wow, Enak. Thor. Baru dibahas. The Magician. Nah, jadi karena tadi pertanyaannya tentang ekonomi, ya kita bahas gimana sih ekonomi Indonesia tahun 2026 istilahnya gitu ya. Jadi eh, ekonomi kita sebenarnya secara ini memang masih bisa dibilang tahun 2026 itu termasuk masih aman, ya, masih aman. Tetapi faktor-faktor yang bisa menghancurkan ekonomi kita itu justru bukannya datang dari luar, justru datang dari dalam. Nah, datang dari dalam adalah faktor-faktor yang tidak berkaitan sama ekonomi sebenarnya. Kalau mau dikatakan sebenarnya ekonomi Indonesia itu bisa dikatakan Nusantara lah ya, itu bisa dikatakan produktif dari sosial, gejolak-gejolak hati manusia. Ya, jadi tahun depan itu akan banyak sekali kasus-kasus gejolak itu kayak apa ya? Ya manusia itu kayak penuh dengan hal-hal yang sifatnya ya mungkin kebencian, hal-hal yang sifatnya kemungkinan seperti kayak fitnah segala macam itu semakin banyak gitu loh. Semakin banyak orang yang kayaknya nggak bisa apa ya mengontrol diri mereka sendiri gitu loh. Tanpa sadar mereka ini sebenarnya membuat suasana negara kita tuh semakin harusnya bagus malah menjadi apa istilahnya kayak jadi hal-hal yang buruk gitu loh. Jadi orang-orang seperti ini sebenarnya ya kalau kita mau ngomong ya mereka seperti kayak pengkhianat aja gitu. Ya kan, harusnya kita satu hati mendukung pemerintah supaya ekonomi kita naik lebih bagus lagi ke depannya. Tapi mereka ini justru kayak apa ya, kayak kutu lah yang mengacau-ngacau gitu loh, yang meribut-ributkan hal yang tidak jelas gitu. Jadi ekonomi kita tuh akan terpengaruh dengan beberapa orang yang kadang-kadang mungkin bikin apa ya, bikin kerusuhan, bikin demo, bikin sesuatu yang gitu ya hoax sekali. Jadi itu yang bikin masyarakat kita itu akhirnya mulai kehilangan keyakinan sama pemerintah gitu ya. Jadi pemerintah mau bergerak ke sini kayak masyarakatnya setengah-setengah hati gitu loh. Nah, harusnya kan kalau misalnya itu kan harus satu hati sehingga bisa maju ke depannya gitu. Nah, itu yang harus hati-hati dan gejolak-gejolak sosial ini semakin banyak gitu. Karena orang-orang semakin lebih mementingkan kelompok-kelompok mereka masing-masing gitu. Ya, dan perlu diwaspadai juga tahun depan dengan adanya gejolak seperti ini. Ya di bidang financial juga harus lebih hati-hati ya karena kelihatannya akan ada gejolak yang cukup besar ya di bidang misalnya mungkin kayak apa namanya ya kayak Bitcoin kayak semacam itu ya itu akan ada istilahnya badai lah ya badai yang luar biasa. Jadi buat mungkin sahabat yang lagi main Bitcoin lah, main koin-koin gitu harus hati-hati lah ya. Kayak saham-saham gitu ya? Iya nggak, koin ya, blockchain itu kan beda ya. Ya. Jadi koin-koin seperti ini tuh harus hati-hati tahun depan ya karena kemungkinan besar akan menyebabkan badai yang luar biasa karena banyak orang mungkin akan tiba-tiba bangkrut luar biasa ya dan segala macam gitu. Dan ada kayaknya banyak perusahaan-perusahaan juga yang tadinya kita pikir kayak perusahaan ini kayak kuat gitu ternyata perusahaan besar lah. Ya ternyata kolaps juga gitu. Dan ya bahkan mungkin kayak perusahaan-perusahaan yang sudah multi internasional juga itu pasti ada gejolak-gejolak gitu. Nah makanya sebenarnya tahun depan itu badai ekonomi itu cukup besar ya. Tapi kalau kita bersatu hati dengan pemerintah mungkin bisa ngelewatin ini gitu ya. Nah ya saya yakin pemerintah kita udah sadar lah tentang itu ya. Sudah sadar tentang hal itu pasti mencarikan jalan keluar yang terbaik supaya ekonomi kita tetap bagus walaupun dihantam dari kanan kiri ya karena suasana panas ini ya apa ya kita jangan berpikir bahwa sekarang ini negara manapun dia akan mementingkan diri dia sendiri. Artinya kita jangan berpikir oh ya kan dia sahabat kita, negara sahabat kita. Enggak. Kalau itu udah menyentuh kepentingan ekonomi mereka maka mereka akan ngorbanin kita gitu loh istilahnya tanpa padang bulu karena mereka lebih memikirkan misalnya oh ya penting ekonomi saya selamat kamu mau jatuh atau apapun nggak ada masalah gitu loh ya kan. Jadi ya badai ekonomi ini harus disikapi dengan bijaksana baik di bidang finansial maupun di yaitu dan juga
istilahnya itu semakin banyak lah mungkin gejolak sosial ini bisa dimulai dari mungkin karena banyaknya perusahaan yang ada yang bangkrut, ada yang tutup gitu ya, jadi pengangguran semakin banyak ya, sehingga ya adalah gejolak-gejolak sosial yang luar biasa gitu ya, karena sifatnya api ya, manusia-manusia kayak gini pasti akan terbakar gitu ya kan. Jadi akan ada demo-demo lah ya, karena banyak orang yang nganggur gitu, ada banyak perusahaan yang tutup gitu ya, dan sebagainya gitu ya, padahal sebenarnya secara keseluruhan sebenarnya harusnya ekonomi kita kuat gitu. Nah makanya yang penting tuh kalau misalnya pemerintah dan masyarakat itu bisa satu hati, maka bisa lewat dari badai ini. Gitu. Iya. Berarti cukup ini banget ya. Ya. Apa tentang ekonomi. Ekonomi negara. Ya mungkin saya nggak jabarin terlalu dalam lah ya. Maksudnya satu bagian ya, enggak lah ya. Kita umum-umum aja, nanti kepanjangan. Ini enggak ke satu titik ya, secara ini ya Pi ya. Secara umum aja. Terus apa ini yang kedua nih? Ya, modalnya apa yang kedua? Apa ya yang kedua ya? Berkaitan sama ekonomi. Kesehatan kah atau? Boleh kesehatan semuanya mungkin ya. Di tahun 2026 apakah akan ada kayak COVID lagi? Iya, atau bagaimana Pes? Age of Pentacles. Ya, jadi kalau kita mengatakan bahwa kayak kejadian seperti COVID kemarin itu akan berulang, itu mungkin tidak ada ya. Tapi memang ada beberapa virus-virus baru yang akan diketemukan gitu loh. Maksudnya banyak maksudnya ada penyakit-penyakit baru yang ditemukan gitu. Dan mungkin di beberapa negara itu akan ada wabah-wabah penyakit-penyakit baru. Cuma tidak menjalar mengglobal seperti kayak COVID, ya kan? Karena COVID itu kan penuh rekayasa politik dunia sebenarnya kan gitu. Nah, walaupun sempat bikin khawatir gitu ya, maksudnya ada di berita-berita, kok kayak ini penyakit apa gitu ya, orang baru tahu gitu istilahnya gitu ya. Tapi tidak sampai membuat seluruh dunia kayak masa COVID gitu. Ya, jadi bisa dikatakan ya kalau secara wabah penyakit itu mungkin sifatnya lokal ya. Dia nanti memang ada di beberapa negara, mungkin kayak ada di negara Asia ya, dan juga ada di kayak negara-negara di Afrika, mungkin ada beberapa penyakit-penyakit baru yang sempat heboh ya, karena berkembangnya cukup cepat gitu. Tapi karena mungkin setiap negara itu udah punya pengalaman tentang COVID kali ya. Jadi sehingga orang-orang tuh udah lebih cepat lah istilahnya mencegahnya supaya jangan cepat menyebar kemana-mana gitu loh. Jadi sifatnya lebih lokal gitu. Nah kalau secara dunia medis malahan tahun depan mungkin akan ada penemuan banyak obat-obatan baru gitu. Dan kayak obat-obat yang selama ini mungkin kita anggap tuh penyakitnya nggak ada obatnya, malahan tahun depan ada obatnya. Kayak penyakit kanker, HIV itu mungkinan akan muncul, akan mungkin mulai dikeluarkan. Sebenarnya obat-obatan ini sudah lama, tapi gitu demi kepentingan bisnis ya dipendam sakit dulu gitu aja. Loh. Ya sakit dulu aja. Ya, tahun depan itu ada sebenarnya ada kabar gembira ya sebenarnya kalau secara global gitu ya. Cuma memang ya karena tahun depan ini kena iklim juga akan lebih ekstrim ya. Kemungkinan banyak kan ya kalau secara kesehatan ya penyakit-penyakit yang berkaitan dengan cuaca gitu ya, karena perubahan cuaca yang cepat gitu ya. Dan yang mungkin nanti yang paling dikhawatirkan justru adalah di agriculture ya, atau misalnya pertanian, perkebunan. Karena cuaca yang tidak menentu tahun depan banyak mungkin negara-negara yang mengalami kekurangan pangan. Ya terjadi misalnya gagal panen gitu ya, sehingga banyak negara yang kekurangan pangan, produksi gitu ya, dan itu ya sangat mengganggu sekali sebenarnya ya, cukup mengganggu gitu ya, karena gimana pun kita harus sadari bahwa kita nggak hidup sendiri kan ya, negara kita nggak hidup sendiri, butuh tetangga, butuh yang lain-lainnya gitu loh, ya kan, kita nggak bisa memproduksi semuanya ya, tempe kita aja import ya kan, kedelai kita aja import dari Amerika, ya kan, kemudian diolah jadi tempe yang kita makan sehari-hari itu adalah produksi Amerika. Ya keren kan? Produksi kita. Ya itu dia, karena kita sendiri kan mungkin nggak punya teknologinya yang bisa kualitasnya sebagus dari Amerika yang kedelainya gede-gede gitu ya.
dan kemudian kalau diolah tuh bagus gitu loh, ya kan. Karena kedelai kita mungkin ya nggak sebagus itu gitu loh, ya kan. Kita tahu di Amerika juga adalah produksi kedelai terbesar di dunia gitu ya, dan ya mereka bukannya jual ke Indonesia, ke Cina dan sebagainya, itu juga paling besar. Nah, apa istilahnya, gagal panen atau masalah-masalah pangan seperti ini justru yang jauh lebih mengkhawatirkan, dan itu juga yang akan menyebabkan mungkin bahaya-bahaya kesehatan gitu ya, karena orang jadi berkurang gizi ya, kurang gizi karena ya istilahnya sumber pangan terganggu gitu kan. Jadi mungkin malah banyak orang yang sakit tuh kena hal-hal yang itu gitu loh. Jadi karena kehidupan kita kan berkaitan, ekonomi berkaitan sama ini, semua berkaitan ya. Nggak ada duit ya nggak bisa beli makanan yang bergizi, ya kan? Ya kan, akhirnya badan kita jadi lemah dan sebagainya. Itu kan juga akan jadi faktor-faktor yang harus dipikirkan juga gitu loh, ya kan? Nah, jadi kalau nggak ada makanan kayak yang bergizi, ya kayak yang di iklan aja, dari Senin sampai Minggu Indomie seleraku. ya, akhirnya langganan dokter dong. Langganan sama dokter lama-lama, ya kan? Nah itu sekilas, terus apa lagi nih? Apalagi Pi? Coba dong dari Papi. Aku udah tentang kesehatan, terus ekonomi, terus apa lagi kira-kira nih? Politik. Oh iya, politik teman-teman. Aku merasakan energi dari sini, anget-anget gimana gitu. Serem. Nah, ya. Jadi justru malah tahun depan tadi kita secara ekonomi, secara itu udah kurang lebih garis besarnya seperti itu. Nah, suasana elemen api ini juga semakin memanas sih sebenarnya ya. Di segi politik juga tahun depan semakin akan banyak gejolak gitu. Pengaruhnya gede banget. Oh, pengaruh gede. Makanya tadi kenapa ada gejala sosial yang seperti awal saya katakan, ya karena juga berpengaruh sama politik. Misalnya ketika kekurangan pangan, itu kan dimanfaatin oleh orang-orang untuk menyerang pemerintah. Ya kan? Akhirnya timbullah apa istilah bentrokan, demo lah, apalah suasana panas segala macam. Jadi politik tahun depan memang ya kalau pemimpin kita dan semua orang-orang yang anggap diri mereka sebagai pemimpin tidak bisa mengontrol api dalam diri mereka, ya kita bakalan bakar-bakaran nih gitu loh. Ya kan? Jadi bakaran saling nusuk satu sama lain ya. Jadi harus cukup hati-hati karena memang gejolak elemen api ini kan sangat kuat. Ya, jadi kalau orang nggak bisa, apalagi di dunia politik itu suka kepalanya panas mulu gitu kan kerjaannya kan, ya kan? Ya kalau orang udah nggak suka sama pemerintah, apapun yang dia lihat tuh salah melulu gitu loh kan, nggak pernah ada yang benar gitu. Diri aja salah ya. Diri dia aja yang paling benar lah, diri dia aja masuk surga udah sana gitu loh. Pokoknya gitu aja lah. Ya inti, ya kan? Nah, jadi itu akan semakin kuat gitu ya. Jadi buat pemerintah sebaiknya harus kalau ketika mau bikin satu kebijakan itu sebaiknya dipikirkan, kalau kayak Konfusius bilang sebelum berkata-kata tuh pikirkanlah 1000 kali. Ya. Jadi jangan asal jablak aja gitu loh. Kelamaan 1000 kali kalau kata orang. Ya. Pikir sekali, 1, 2, 3. Artinya maksudnya berpikir matang-matang sebelum melakukan pernyataan-pernyataan yang istilahnya mungkin malah menjadi kontraproduktif atau tidak baik gitu ya, yang bisa dimanfaatin oleh lawan-lawan politik gitu, ya kan? Karena lawan-lawan politik selalu mencari celah kelemahan dari pemerintah untuk menyerang gitu, dan tahun depan semakin banyak aja kayak gini-gini gitu loh, ya. Jadi tahun depan itu sebenarnya ya gitu ya, mungkin kena orang tuh panasan aja gitu, ya. Kerjaannya gitu ya, nanti mungkin juga kasus yang selalu nyasar Pak Jokowi semakin banyak, ya kan? Bapak kita semakin ada aja ya. Tahun ini aja kita udah lihat, itu belum masuk tahun api ya, tahun ini aja begitu banyak kan, satu selesai datang lagi satu lagi. Nah tahun depan tuh semakin banyak orang seperti itu gitu loh ya. Jadi siap-siap aja dengan berita-berita ya, serangan-serangan ke Pak Jokowi ya, serangan-serangan kepada pemerintah, wakil presiden, itu semakin banyak gitu loh. Selama pengkhianat bangsa ini ya tidak bisa, apa istilahnya, tidak menyadari diri mereka gitu loh. Sebenarnya mereka itu cuma bergerak untuk kepentingan diri mereka sendiri. Pokoknya kalau bisa negara ini hancur gitu, ya kan? Biar mereka jadi pahlawan kesiangan yang muncul kemudian, ya kan? Ya memang
orang-orang seperti ini susah gitu loh ya. Ya udah kalau gitu kita doain yang baik-baik. Semoga Cepat kembali. masuk surga. Ya. Ya, intinya tahun depan gejolak politik semakin besar ya, semakin mungkin kadang-kadang kita lihat seperti tidak terkontrol ya. Karena kadang-kadang kita lihat, loh ini kok kayak pemerintah diem aja ya, nggak bergerak gitu, seperti itu. Dan kemudian juga kadang-kadang kita lihat dari pihak pemerintah juga masih suka ada hal-hal yang kayak menimbulkan keresahan, kebijakan yang menimbulkan keresahan di masyarakat. Ya mungkin, ya misalnya, ya itu tadi, harus lebih banyak berpikir sebelum melakukan gitu loh. Jangan nanti sudah ngomong dulu, terus orang ribut, baru tarik gitu loh. Ya sebaiknya itu dikurangin gitu ya. Ya kita mudah-mudahan ya didengar ya seperti itu gitu. Jadi kalau kita lihat selama ini kan suka gitu, ngomong dulu, orang ribut, baru minta maaf, tarik lagi. Ya sebaiknya tahun depan jangan begitu, karena tahun depan begitu lontaring keluar ribut, mungkin ditarik lagi nggak bisa. Iya, jadi dilanjutin ributnya. Iya, ribut terus nanti gitu loh, panasan terus orang gitu loh. Nah itu harus hati-hati gitu. Jadi padahal sebenarnya presiden kita tuh bagus banget sebenarnya ya. Cuma ya yang nggak bagus itu orang-orang sekitar dia yang bekerja sama dia itu bisa nggak seirama. Ya kan. Jadi gitu. pemerintah kita ini harusnya kayak orang dance gitu ya sih. Ada yang mimpin kan dance, tetap ada yang paling depan kan mimpin, kemudian ada yang ini kan. Jangan yang ngikut yang di belakang ini main gaya sendiri. Iya. Ya kan? Harusnya seirama nih, yang ini ke kiri-kiri, ini ke kanan-kanan, ini ke atas-atas, ke bawah-bawah gitu kan. Harusnya begitu. Jadi pemerintah itu harusnya, pemerintah dan aparatnya misalnya menteri-menteri dan semuanya itu harusnya seirama, seirama dengan presiden. Ya kan? Jangan presidennya ke kiri, menterinya ke kanan, gubernurnya ke atas, bupatinya ke bawah. Ya mau jadi apa gitu negara ini gitu loh. Ya kan? Nah, kalau misalnya presiden bisa mengarahkan dengan baik seperti itu, maka kita tahun depan itu bukan hanya sukses, bahkan sangat sukses gitu. Tapi kalau, nah kita ibaratkanlah presiden itu ngendalin kuda nih. Kuda ini apa? Negara kita gitu. Nah kemudian di sekitar negara kita penuh dengan api. Bisa nggak nih yang bawa nih keluar dari kepungan api ini? Kalau bisa, negara kita akan sukses banget. Tapi kalau nggak bisa, kita akan jadi abu gitu loh istilahnya gitu. Yang serem amat ya. Tapi kenyataannya gitu, karena gejalanya sudah mulai kelihatan ada kan. Apalagi di akhir tahun aja kita udah begitu banyak bencana alam, ya kan? Bencana alam itu bisa muncul karena ketidakseimbangan hati manusia dan alam, ya. Makanya leluhur kita dulu pada masa lalu itu sangat mementingkan harmonisasi antara diri kita dan alam. Karena itulah mereka ada ritual-ritual yang zaman sekarang orang bilang tuh kayak musyrik lah, nggak bener lah, nggak sesuai agama lah. Sebenarnya itu karena kalian melihat dengan mata kebencian. Seolah-olah nenek moyang kita tuh semuanya salah gitu loh. Yang paling benar yang ini gitu. Padahal tahu nggak sebenarnya orang ritual, misalnya ritual ya, sesajen segala macam, itu tujuannya apa sih? Emang demi butuh makan itu enggak gitu. Emang Tuhan butuh makan itu enggak. Itu bukti harmonisasi manusia dan alam. Karena kita hidup di alam, ya kan? Nah, energi alam dan energi manusia ini harus bisa harmonis nih berputarnya. Bukan begini. Kalau begini, kita yang kalah pasti. Ya alam, kita tinggal di dalam alam semesta, di dalam bumi ini. Kita nggak bisa selar sama energi bumi. Ya kita kegencet. Ya kan? Nggak mungkin gitu loh. Makanya kita, leluhur kita dulu itu bukan menyembah batu, menyembah pohon, menyembah laut. Bukan. Itu sebagai penyelarasan energi antara manusia dan lautan, dengan hutan, dengan batu, dengan tanah, dengan sekitarnya, gitu ya kan? Karena kita hidup saling bersamaan. Coba semua hutan berhenti keluarin oksigen, udah, ya mati kitanya, ya kan? Nah, sebagai bentuk dari keharmonisasian ini, maka dibikinlah semacam lantunan-lantunan mantra, ritual, supaya sebagai bentuk timbal balik hubungan kita dan alam, sebagai bentuk saling mengasihi antara alam, ya kan? Padahal dalam ajaran agama Islam juga kan harusnya menjadi menjadi kebaikan buat seluruh alam,
Iya, Bahasa Arabnya gue. bahasa Arabnya. Ya, Rama setir apa itu? Nggak tahu lah. Itu apa sih? Apa yang mana? Ya maksudnya orang beragama itu harus menjadi rahmat buat alam gitu loh, buat semuanya. Kalau kita ngaku kita punya orang beragama, kita harus menjadi berkah kebaikan buat semua orang, rahmat buat semua orang, gitu kan? Rahmat. Jadi harus menjadi rahmat buat semua orang. Nah, harusnya kan seperti itu, Si rahmat. ya si rahmat. Ya jangan jadi manusia, tapi nggak ada gunanya, cuma bisa nyebarin hoax, bikin fitnah sana sini, bikin rusuh sana sini. Gunanya apa? Ya kan? Mereka nggak sadar kan, misalnya kalau kita lontarin hoax atau fitnah, itu berapa banyak jiwa orang yang ribut jadinya. Yang tadinya tenang, ya apaan sih ya? Gitu loh. Sama kayak kita, tetangga kita ngegosip, satu RT itu ribut. Iya, betul. Ya kan? Kemudian satu RT mungkin satu RW mungkin satu kelurahan gitu loh. Ya kan? Coba misalnya semua masing-masing itu menyebarkan kebaikan. Ya kan? Nah, bangsa kita juga demikian gitu loh. Jadi kalau tahun depan negara ini mau selamat dari segala macam malapetaka, kita harus menata hati kita masing-masing. Ya kan? Nah, makanya itulah istilah Sabda Palon, saya akan kembali membawa ajaran budi. Budi di sini artinya apa? Keluhuran hati. Luhurnya hati manusia. Sadar nggak sih? Sekarang di Nusantara ini kita mau cari orang yang hatinya lurus itu udah susah banget. Yang baik selalu jelekin, yang jelek selalu dibanggakan. Karena dia mungkin dianggap berseberangan segala macam gitu ya. Apalagi di dunia politik gitu loh. Iya, apalagi kalau biasanya kalau yang orang yang buruk, yang jelek itu haus validasi banget. Kayak dia harus banget diketahuin sama orang. Kalau dia tuh ya karena orang-orang sombong dan mereka inilah setan-setan yang hidup di tengah manusia gitu loh. Ya kan? Siluman yang hidup di tengah manusia, ya kan? Iblis itu cuma satu dosanya, sombong. Karena dia merasa lebih daripada Tuhan. Itu aja. Jadi ada manusia merasa dirinya lebih dari manusia lain, dialah iblis gitu loh. Dialah iblis yang hidup di antara para manusia-manusia gitu. Ya, jadi orang seperti ini. Jadi kalau kita punya teman yang suka ngosipin orang lain tuh hati-hati. Sebaiknya mungkin kita nggak berteman sama orang kayak gitu. Kenapa? Karena orang yang sering suka menggosipkan orang lain di depan kita, suatu saat kita akan digosipin dia di belakang kita. Betul. Ya kan? Jadi kita lebih baik nggak usah punya teman kayak gitu lah. Ya kan? Jadi kalau kita lihat ada teman kita tiap hari jelekin orang, gosipin orang, itu hati-hati tuh. Suatu saat nanti kamu yang jadi bahan buat dia. Mungkin dia ketemu teman lain tuh yang dia jelekin, dia ngomong loh, si Anu tuh begini. Nah, tuh. Dan pastinya juga orang yang suka ngegosip, ngejelekin orang itu hidupnya nggak akan bener. Dan apa namanya, energi negatif yang ada di diri kita tuh disedot sama dia. Iya. Dan dia nanti ya kehidupannya jadi begitu ngambang. Jadi tahun depan ya, itu memang secara banyak hal yang harus dipertimbangkan ya. Dan kalau orang berharap di dunia ini nggak ada bencana alam, itu nggak mungkin ya. Karena bencana itu selaras dengan hati manusia. Hati manusia makin kacau, bencana alam semakin banyak ya. Jadi jangan salahin siapa-siapa ya kan. Orang kalau udah bencana alam tak salahin pemerintah segala macam. Pemerintah tuh hanya kecil ya kan. Manusia yang tinggal di alam itu yang menentukan alam itu mau jadi apa gitu loh. Contoh misalnya ya kayak suku Baduy, mereka sangat menghargai alam, memelihara hutan, memelihara sungai, ya kan, nggak buang segala macam kan. Alam pun akan membalas hal yang sama, ya kan, memberikan hasil yang sama, feedback yang sama. Nah, kalau manusia kita semakin hari kita semakin merusak hutan, tanah, sungai, gunung, ya pasti. Coba rumah kita dirusak sama orang. Ngamuk nggak kita? Kita ngamuk dong. Ya lama-lama kita marah dong. Walaupun awal-awalnya mungkin ya udahlah kita perbaiki 2 kali, 3 kali. Lama-lama kesabaran habis, ya kan? Alam juga demikian. Kalau kita merusak alam, maka kita akan dibalas hal yang sama. Jadi kalau kita mau mengharapkan bencana itu berhenti, tidak akan berhenti selama hati manusia itu belum benar. Itu. Makanya zaman dulu kebijaksanaan lokal itu luar biasa. Pohon-pohon yang besar dikasih kain loreng, ya kan? Kain hitam putih. Orang-orang pikir, ini musyrik kenapa sih? Ya kan, dikeramatin. Itu tujuannya apa? Supaya jaga hutan. Karena pohon yang udah gede banget, yang tua, itu punya napas yang luar biasa. Yang menghidupkan hutan-hutan sekitarnya.
Ibarat kayak sesepuh gitu loh yang memberikan Ya, tatanan semuanya. lembut di sana. Iya bukan, maksudnya hutan-hutan, pohon-pohon gitu loh. Pohon-pohon yang kecil semua pasti menghormati yang besar itu. Itu apa sih kayak pemimpin gitu loh. Nah, Ketuanya lah bukan ya. kena hal-hal yang itu kearifan. Karena zaman dulu orang kalau udah gituin, wah, orang jaga hutannya, ya kan? Nah, kalau misalnya ini udah dilanggar, ya hancur semuanya gitu loh. Ya, makanya kalau sekarang misalnya ada bencana alam, banjir bandang, kemudian longsor, tanah bergerak, sinkhole gitu yang lubang tiba-tiba segala macam, Itu serem ya kan? banget, ih. Mau salahin siapa? Ya manusianya yang rakus gitu loh, ya kan? Nah, makanya tahun depan kalau misalnya kita nggak bisa nata ini, kita akan kebakar nih. Ya kita harapkan pemerintah tuh bisa lebih tegas, lebih menata lagi, jangan cuma gara-gara demi segelintir orang mendapatkan uang, rakyat semua yang menderita gitu loh. Ya kan? Padahal kalau kita bilang hutan gundur habis ya, kita dapat nggak bagian yang nggak dapat apa-apa. Masyarakat semua dapatnya apa? Banjir bandang, bencananya. Dapat nggak waktu hutan itu dijual? Nggak dapat, ya kan? Itu hanya untuk kepentingan segelintir orang, tapi merugikan banyak orang. Nah, harusnya pemerintah tahun depan harus lebih bisa tegas. Ya, supaya kita jangan sampai nanti terjadi bencana yang luar biasa. Kalau misalnya diterusin, ya megatrust lah, tsunami lah, Pulau Jawa terbelah jadi dua lah, gunung berapi semuanya meledak lah, itu nggak heran. Ya kan, pasti terjadi gitu loh. Ya kan, ada orang bilang, kan cuma ramalan zaman dulu, belum tentu benar. Tapi kalau kita terusin kayak gitu, percayalah suatu saat nanti ya semua itu akan terjadi gitu. Orang nenek moyang kita itu udah melihat ke depan. Ini cucu-cucu aku nih ngajaga lingkungan nih, kayak ini nih. Suatu saat nanti Pulau Jawa akan terbelah. Mereka bukan asal ngomong, karena mereka udah memprediksi manusia punya kelakuan gitu. Jadi makanya dibikin ramalan. Kenapa ramalan itu menjadi tepat? Karena orang sudah melihat nih, kira-kira manusia sekarang sama nanti itu akan udah berbeda. Iyalah, beda. Nah, karena itulah maka akan terjadi ini gitu loh, sebab akibat gitu loh. Ya kan? Kalau kita tanam banyak pohon, oksigen dalam rumah kita bagus. Kalau kita nggak ada pohon, ya oksigen makin kecil. Itu kan hal yang normal, wajar gitu. Ya itu. Kesimpulannya, Panas nih, panas. Apinya mulai. video kali ini, ya buat kalian banyak-banyak berubah gitu. Jadi Power Ranger. Dia banyak berubah lah sikapnya. Dengan kekuatan bulan. Sailor Moon. Ya pokoknya seperti itu ya, karena makin kesini tuh tahun kayak semakin perputaran semakin cepat. Terus juga kalau orang yang punya hati gitu bisa merasakan energi-energi, mungkin ya bumi ini udah tua lah ya gitu, udah sangat ibaratnya udah ya ngeri aja gitu. Jadi banyak-banyak ini deh, tobat. Banyak-banyak Bukan soal tobat. ya. Tobat tanpa berubah nggak ada artinya, ya kan? Tadi yang pertama suruh berubah dulu. Harus banyak berubah. Artinya pola pikir baik masyarakat maupun pemerintah dan semuanya harus mulai sadar diri gitu ya. Dan sebenarnya leluhur Nusantara itu udah menjaga kita banget gitu, ya kan? Udah sangat-sangat berusaha supaya cucu-cucunya nih bisa sadar gitu, kembali kepada ajaran leluhur Nusantara gitu, yang menghargai alam ya, yang menghargai alam dan isinya, menghargai sesama manusia, menghargai sesama alam ya, menghargai sesama ya dengan makhluk-makhluk lainnya, ya kan, menjadi khalifah yang arif dan bijaksana, bukan khalifah yang semena-menanya, ya kan gitu. Gitu. Jadi udah cukup ya penjelasannya tentang perekonomian. Ya mau seram atau nggak seram, semua kembali kepada kita masing-masing sih ya intinya sih. Karena kan tadi Papi juga udah narik energi ya kan dari alam semesta, pesan-pesannya. Kadang-kadang ngomong kayak gini itu kan spontan keluar dari ini aja gitu ya. Jadi kalau ditanya ulang lagi juga mungkin nggak bisa menyampaikan hal yang sama. Iya. Itu. Dan pastinya juga udah nguras energi banget lah papinya gitu. Oke, jadi buat video kali ini udah cukup ya penjelasannya teman-teman.
Terus buat kalian juga jangan lupa tetap support channel Serem Midnight dengan cara di like, comment, share, dan juga subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari Serem Midnight. Oke, kita tutup videonya, sampai ketemu di video berikutnya.